Shalom, cinta sama Tuhan. Mari pagi hari ini kita akan sama-sama renungkan firman Tuhan. Betapa Tuhan itu mengasihi kita mulai dari dahulu. Amin. Bukan karena edisi Paskah saya bawakan ini, tapi saya mau beritahu satu hal. Kenapa kok Yesus harus disalib? Dan ternyata yang saya tahu dari Alkitab, sejak semula salib itu memang harus ada. Amin. Buka sama-sama Bilangan 21 ayat 9. Dikatakan demikian dalam firman Tuhan. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipanggut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Amin. Jadi ini ceritanya pada waktu itu orang Israel, posisi mereka itu adalah mereka itu sedang berjalan menuju Laut Teberau. Nah, kalau Anda baca pada ayat-ayat sebelumnya, itu saudara akan baca ada berbagai macam kejadian, ada berbagai macam mujizat yang dialami oleh orang Israel. Yang terbesar mungkin menurut orang Israel adalah laut terbelah jadi dua. Kemudian orang-orang Mesir mati di sana. Ada lagi yang lain, air yang pahit jadi manis. Ada lagi ketika Musa memukul tongkatnya kepada gunung batu, yang terjadi apa? Keluar air itu, sehingga orang-orang Israel tidak merasa kehausan mereka. Nah, setelah mengalami hal itu, orang Israel saya katakan lupa diri. Kenapa lupa diri? Karena mungkin mereka sudah capek mau masuk ke tanah Israel, tapi mereka harus melalui jalan yang muter. Di pasal 21 ayat yang keempat dikatakan demikian. Bilangan pasal 21 ayat yang keempat dikatakan demikian. Maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Ayat kelima dikatakan mereka ngomel, marah sama Musa. Dan akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya Tuhan marah beneran. Tuhan suruh ular itu datang pada mereka dan suruh gigit mereka. Kalau saya lihat di bahasa lainnya, ular ini itu bisa terbang. Jadi orang-orang Israel pada waktu itu melihat, wih, ular itu terbang dan ular itu mematok. Yang dipatok itu apa? Mulut mereka, bibir mereka. Bukan kaki yang dipatok, tapi mulutnya mereka itu dipatok. Kenapa? Karena Allah melihat perkataan yang mereka katakan itu tidak sesuai dengan kebenaran firman. Dan akhirnya apa yang terjadi? Pasal 21 ayat 7 katakan, orang Israel tahu diri. Mereka mengaku dosa dan mereka meminta pada Musa untuk pengampunan pada Tuhan. Setelah itu apa yang terjadi? Ayat yang ke-8 tadi yang ke-8 saudara baca pula. Allah menyuruh membuat ular tedung dan taruh itu pada sebuah tiang. Lihat. Kalau itu tiangnya cuma berdiri, itu ular tidak akan bisa ditaruh di tiang. Karena apa? Itu ular pasti jatuh. Dia mau mati, dia mau hidup pasti jatuh. Jadi butuh satu lagi tiang untuk menaruh seperti posisi crossover salib. Akhirnya digantungkan itu. Dan yang terjadi apa?
ketika mereka memandang itu, ular tedung yang ada di tiang itu, alias mereka memandang salib, mereka semua bebas dari dosa. Amin. Mereka semua bebas dari kematian. Seperti kita yang memandang salib Kristus, ketika kita percaya pada Kristus dengan kematiannya, kebangkitannya, kita dibebaskan dari hukuman maut. Amin. Kita bebas dari dosa. Kita tidak boleh lagi kembali pada dosa. Jadi ingat satu hal, rencana Allah menyelamatkan kita manusia itu bukan datang setelah para nabi tidak bisa, enggak. Tapi dari awal Allah itu sudah menaruh satu salib supaya orang-orang yang percaya itu memandang pada salib Kristus, itu mereka akan memperoleh kemerdekaan. Mereka akan terbebas dari maut, kematian kekal. Mari tundukkan kepala. Kita sama-sama berkata pada Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allahku. Kau mengasihi kami lebih dari apapun, sehingga Engkau rela memberikan anakmu yang tunggal, Yesus Kristus, disalib dan mati bagi kami. Sehingga ketika kami memandang salib Kristus, kami boleh terhindar dari kematian kekal, dan kami boleh memperoleh kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau tetap percaya pada salib-Mu, dan kami mau tetap percaya pada kuasa kebangkitan-Mu itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.